Artinya sebenarnya hukum kita termasuk hukum Tuhan juga menginginkan orang sadar dan bertobat. Contoh misalnya, ya teman-teman, lagi-lagi kita bertemu di siang hari ini dan saya sangat berterima kasih kepada kita semuanya yang telah mendukung channel ini dengan setia, dan semoga Tuhan Yesus yang membalaskannya kepada kalian semuanya. Teman-teman, kali ini saya akan membagi berita di mana respon Kamarudin Simanjuntak, yaitu pengacara Brigadir Joshua Huta Barat, tentang kasus Ferdy Sambo yang terbaru, teman-teman. Dan saya ajak kita melihat cuplikan videonya langsung saja. saya sebenarnya tidak mau orang dihukum berat-berat. Saya lebih senang orang sadar dan bertobat. Awareness before change. Jadi sadar sebelum berubah. Saya lebih senang orang menyadari perbuatannya daripada dia dihukum mati. Kalau dia sadar misalnya dan bertobat, meminta maaf misalnya, lalu ada keringanan buat dia. Dan di hukum Arab juga begitu, termasuk hukum Islam. Contoh misalnya, hukum Islam itu misalnya, atau hukum Arab, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kalau kita membunuh, maka kita juga harus dibunuh. Hukum mati, tapi Hukum harus mati. minta maaf. Namanya kisas gitu ya. Ya, hukum kisas. Tetapi ketika pelakunya itu sadar dan bertobat dan meminta maaf, lalu si keluarga korban misalnya bersedia atau sudi memaafkan, Ikhlas. dan biasanya disertai dengan ada permintaan misalnya materi. Makanya kita sering dulu kan mengumpulkan uang toh untuk TKW yang terancam hukuman mati di Arab. Mereka benar-benar memaafkan loh. Artinya sebenarnya hukum kita termasuk hukum Tuhan juga menginginkan orang sadar dan bertobat. Contoh misalnya, ketika Yesus datang ke dunia ini, mereka mendapati seorang wanita cantik diduga berzina atau berselingkuh kalau bahasa sekarang. Ditangkap oleh massa atau masyarakat Yahudi waktu itu. Mereka membawa ke hadapan Yesus. Yesus menurut hukum Musa, perempuan yang seperti ini harus dirajam. Itu juga masih hukum Arab sampai sekarang, rajam itu. Dirajam itu artinya dilempar dengan batu sampai mati. Iya. Beramai-ramai. Tetapi jeleknya hanya wanitanya yang dihukum, prianya enggak. Karena orang Batak bilang anaknya mangna do, anaknya. Yang harus selalu menjaganya si wanitanya. Ini kan berat sebelah. Padahal kita sudah sekarang ini sudah emansipasi emansipasi wanita. Jadi yang dihukum wanitanya saja. Nah, bagaimana menurut guru? Karena menurut hukum Musa ini harus dirajam sampai mati, artinya dilempar sampai mati kan itu. Dilempar, dirajamnya itu biasanya ditutupi kepalanya pakai semacam mukena atau apa itu, atau penutup kepala, lalu dilempari dengan batu sampai mati kan gitu. Maka Yesus bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah lebih dulu melempar. Ternyata satu persatu pulang. Tidak ada yang Tak ada satupun yang melempar. Artinya semua kita ini pendosa. Semua orang yang hadir di situ yang menuduh wanita ini pencina berdosa semua. Yesus dengan santainya tulis-tulis itu tanah. Entah apa yang ditulis. Mungkin sadar dan bertobat lah, entah apalah dituliskan gitu, saya nggak tahu kan gitu. Tapi ditanya, udah di mana yang lain? Masa itu, masa yang mengamuk, yang beringas tadi sudah pulang semua. Saya pun tidak menghukum kamu. Ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu. Jadi artinya saya pun sebenarnya kalau Ferdy Sambo ini sama Putri Chandrawati ini sadar dan bertobat, tidak perlu sebanyak itu jadi tersandra. Kan kasihan yang lain. Ada kurang lebih 100 yang tersandra toh. Ada Karopaminal, ada Karopropos, ada Kapolres, ada Kasaserse, ada penyidik dari Subdit 4 Pidum Polri, dan lain-lain, ada dari Wadir Krimum Polda Metro dan sebagainya. Kan mereka ini kan punya keluarga. Andaikanlah misalnya Ferdy Sambo punya sifat kesatria, dia kan jenderal. Tapi tidak mungkinlah dari awal dia tidak. Jenderal harusnya kesatria, jenderal yang baik, harusnya pelindung bagi anak buah, bukan mengorbankan anak buah. Bagaimana caranya? Pemimpin yang baik harus melindungi. Betul. Dia kan pemimpin, Kadipropam. Jabatan tertinggi di Propam itu dialah pemimpin.
Tapi dia mengorbankan semua anak buahnya tanpa memikirkan istri-istri masing-masing anak buahnya, tanpa memikirkan anak-anaknya. Ini bagaimana ini orang-orang sudah di PTDH? Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya? Hanya karena Ferdy Sambo tidak kesatria. Hanya karena Ferdy Sambo pengecut kan begitu. Merekayasa semuanya, memerintahkan anak buahnya merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti. Ini kan sifat pengecut. Kalau saya jadi Ferdy Sambo, saya sudah bilang, saya mau dipenjara ke demi hukum, saya mau disiksa ke, mau dibunuh, saya sudah siap. Mengakui Saya nggak peduli. kesalahan, tapi mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahan. Tidak, Karena bagi saya hidup adalah Kristus, mati keuntungan. ya, tidak. Mati aja untung, apalagi hidup kan gitu. Jadi artinya yang bermasalah di sini adalah pemimpinnya, itu Ferdy Sambonya. Kemudian dari sistem hierarki, polisi itu kan bukan lagi bagian daripada tentara atau bukan bagian dari TNI. Sejak 98 reformasi Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Ya. Dan untuk tentara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang TNI kan begitu. Mereka sudah pisah. Maka sejak saat itu polisi sudah menjadi sipil. Nah, cara berpikirnya bukan lagi tentara. Nah, tetapi kadang mereka itu seperti tentara tapi seperti bukan. Contoh, begitu Ferdy Sambo melapor kepada Kapolri bahwa dia telah melakukan, bahwa telah terjadi pembunuhan yang disebut dengan tembak menembak sesuai rancangan staf ahli Kapolri. Sebenarnya tanggung jawab itu kalau menggunakan teori hierarki, tanggung jawab itu ada pada Kapolri. Karena dia telah mendapatkan laporan. Seluruh tanggung jawab atas peristiwa itu adalah Kapolri. Ya. Bukan lagi menyuruh Ferdy Sambo membereskan sendiri, yaitu dengan melakukan obstruction of justice. Karena disuruh Ferdy Sambo membereskan sendiri masalahnya, maka dilakukanlah obstruction of justice. Ya. Begitu Ferdy Sambo menggunakan jasa ketua komisi DPR, melobis tanah, maka harusnya sudah ada tindakan daripada presiden. Minimal menteri yang dilobi itu menyampaikan ke presiden, ada laporan dari Ferdy Sambo seperti ini menggunakan jasa ketua komisi DPR. Maka presiden tidak bisa lagi hanya mengatakan buka seterang-terangnya, buka seterang-terangnya. Nggak boleh. Harus melakukan langkah-langkah yang positif dan pasti. Tidak cuma berbicara. Yang saya sebut dengan no exit, talk only kan gitu. Nggak boleh. Karena sudah dilapor ke istana, maka istana juga harus punya sikap yang tegas. Dan harus disertai dengan tindakan. Bukan hanya dengan ucapan. Karena gitu. Jadi presiden bisa mengambil tindakan, Bisa lalu mengambil juga tindakan. kalau itu melibatkan DPR, berarti Dewan Etik DPR harus segera Untuk memanggil. keselamatan rakyat, karena keselamatan rakyat yang tertinggi. Ya. Undang. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah mendengarkan respon atau tangkapan yaitu Simajutak Kamarudin. Teman-teman, sungguh dia berhati mulia ya. Dimana dia berkata tadi, sebetulnya saya lebih suka orang sadar dan minta maaf, dan dia juga menyebut di dalam Tuhan juga seperti itu. Dan saya juga berpikir teman-teman, secara pribadi memang tidak ada salah teman-teman kita memberi kesempatan bagi saudara kita atau bagi sesama kita untuk dimaafkan ya. Tetapi itu memang hak mereka ya teman-teman. Sama seperti Paulus atau Saulus ya, diingatkan saya kepada Alkitab, kitab para rasul ada dicatat, yaitu 9 ayat 1 dan seterusnya. Di situ diceritakan tentang Saulus, di mana dia juga sangat banyak yang dia bunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia memang dikhususkan untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan kepada majelis-majelis, karena hukum dulu teman-teman, kalau ada yang bersalah ya hukumannya bisa disebut tidak seperti sekarang ya teman-teman. Ya sama seperti yang dikatakan saudara kita Kamarudin Simajutak tadi, ya mata ganti mata, kira-kira begitulah teman-teman. Tetapi ketika Saulus bertobat dan datang firman Tuhan kepada dia, dan dia respon akan panggilan Tuhan kepada dirinya, sampai dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia diurapi oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lebih lagi di Darsik teman-teman ya, dan di daerah-daerah lainnya juga.
Jadi ini adalah contoh juga salah satu jika Ferdy Sambo juga jika dia memang rendah hati dan mau dia juga mengakui kesalahannya dan menyesal perbuatannya seperti yang dibayangkan atau yang disampaikan oleh saudara kita Kamarudin Simajutak tadi ya. Sungguh luar biasa hati abang ini ya, bapak ini ya. Sungguh saya ya sangat bangga lah memiliki pengacara seperti ini ya, karena hatinya sungguh ada pengampunan ya di hatinya itu. Kalau kita lihat enggak secara langsung ya memang diinginkan agar si Ferdy Sambo minta maaf lah ya. Pertama-tama menyadari, lalu minta maaf dan menyesal, lalu bertobat. Itu yang penting. Dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya mungkin keluarga besar Joshua Huta Barat mungkin masih memberikan kesempatan bagi Ferdy Sambo. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sangat baik ya didengarkan oleh Ferdy Sambo. Ya memang teman-teman, kalau sudah meninggalkan kita, yaitu saudara kita Joshua Huta Barat, tidak kembali lagi teman-temanku. Tetapi yang kita perbaiki adalah yang masih ada kesempatan ini teman-temanku ya. Seperti pelakunya ini, bertobatlah, datanglah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Menyesallah atas perbuatanmu itu. Minta ampunlah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jangan juga bersandiwara. Kan begitu teman-teman. Jadi itulah dia teman-teman yang saya bisa sampaikan. Kemungkinan besar udah agak jarang ya kita temui, yaitu Kamarudin Simajutak di media sosial. Kemungkinan dia mungkin memberikan kesempatan bagi si pelaku untuk bisa bertobat, dan kemungkinan ya ada peluang-peluang untuk meringankan. Kemungkinan ya, ini cuman dugaan saya ya, ada peluang untuk meringankan ya. Tetapi ini bukanlah hal yang salah yang dilakukan oleh Kamarudin Simajutak ini teman-teman. Dan secara firman Tuhan memang harus kita mengampuni ya, secara firman Tuhan. Tetapi karena negara kita negara hukum ya, memang pelanggaran tetap harus dihukum ya teman-teman. Tetapi ada nilai-nilai tertentu. Jika rendah hati si pelaku ini atau memang mengakui dan menyesali dan bertobat dan minta maaf, mungkin adalah cara tersendiri untuk memperingankan misalnya ya teman-teman. Jadi itu tidak salah. Ini masukan yang baik kepada Ferdy Sambo dan juga istrinya dan juga yang lainnya teman-temanku ya. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan, dan mari kita terus berdoa atas kasus ini juga dan atas seluruh keluarga besar saudara kita Joshua Huta Barat, agar juga ditolong Tuhan, dihibur Tuhan, dan Roh Kudus memampukan mereka untuk melewati dan menerima hal ini teman-temanku. Dan semoga juga ibunda Joshua, yaitu mamanya atau ibunya, diberikan kekuatan dari Tuhan dan juga dia mengampuni siapa pelaku dari putranya ini teman-temanku. Memang tidak gampang untuk melakukannya, tetapi ini harus dilakukan karena firman Tuhan berkata, ampunilah mereka, supaya juga kita dapat diampuni, supaya juga kita dapat diampuni oleh Tuhan. Teman-teman, sama seperti dibilang Kamarudin tadi, memang semuanya kita sudah berdosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Hanya dosanya berbeda-beda. Namun, oleh karena itu teman-teman, marilah kita terus berjaga-jaga dalam doa agar kita tidak jatuh dalam percobaan seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.